Pahit tapi menyehatkan. Ini manfaat dahsyat brotowali untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Mungkin sebagian dari kamu familiar dengan tanaman brotowali. Rasanya yang pahit ya seringkali dihindari. Nah, tetapi tahukah kamu bahwa di balik rasa pahitnya, brotowali ini menyimpan segudang manfaat luar biasa untuk kesehatan. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas ya lebih dari 10 manfaat dahsyat brotowali, mulai dari kandungan senyawa aktifnya, manfaat kesehatannya ya, kemudian cara mengolah dan juga efek samping yang perlu diperhatikan. Jadi simak sampai habis. Kita kenalan dulu ya dengan brotowali. Nah, jadi brotowali ini adalah tanaman merambat. Tanaman ini mudah dikenali dari batangnya yang berbintil-bintil ya, dan juga rasa yang sangat pahit sekali. Dalam pengobatan tradisional ya, brotowali ini telah lama dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Ya, rasa pahitnya dari brotowali ini berasal dari kandungan senyawa aktif di dalamnya yang justru memberikan efek terapi ya. Jadi kandungan senyawa aktif ini makanya rasa pahit. Kekuatan brotowali itu terletak pada kandungan berbagai senyawa aktif yang memberikan efek farmakologis. Yang pertama, alkaloid. Senyawa pahit utama dalam brotowali seperti berberin, kolumbin, dan juga palmatin ya memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan juga antipiretik ya, penurun demam. Yang kedua, flavonoid. Nah, jadi berbagai jenis flavonoid dalam brotowali berperan sebagai antioksidan. Ya, itu antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang ketiga, terpenoid. Jadi senyawa ini juga berkontribusi ya pada sifat antiinflamasi, antimikroba ya brotowali. Yang keempat, saponin. Jadi memiliki potensi meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan bersifat antiinflamasi. Yang kelima, tanin. Memiliki sifat astrigen atau menciutkan jaringan dan antioksidan. Yang keenam, glikosida. Nah, beberapa jenis glikosida dalam brotowali ini juga berkontribusi ya pada efek farmakologisnya. Kombinasi kompleks dari senyawa-senyawa inilah yang menjadikan brotowali sebagai tanaman obat yang berpotensi. Untuk manfaat brotowali untuk kesehatan, yaitu yang pertama, menurunkan kadar gula darah, jadi anti diabetes ya. Nah, ini adalah salah satu manfaat brotowali yang paling banyak diteliti. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak brotowali itu dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi sebagai imunomodulator ya. Jadi kandungan senyawa aktif dalam brotowali dapat membantu memodulasi sistem kekebalan tubuh, meningkatkan respon imun terhadap infeksi. Yang ketiga, meredakan demam, antipiretik. Nah, jadi secara tradisional brotowali sering digunakan untuk menurunkan demam karena kandungan alkaloid di dalamnya itu diduga berperan dalam efek ini. Yang keempat, meredakan peradangan atau antiinflamasi. Flavonoid dan alkaloid dalam brotowali memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan ya pada berbagai kondisi. Yang kelima, antibakteri dan anti jamur ya. Jadi ekstrak brotowali telah menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap berbagai jenis bakteri ya, dan juga memiliki efek anti jamur. Yang keenam, antioksidan pelindung sel. Kandungan flavonoid dan juga senyawa fenolik dalam brotowali melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang ketujuh, membantu mengatasi alergi. Nah, beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa brotowali dapat membantu mengurangi gejala alergi seperti bersin-bersin dan juga hidung tersumbat. Kedelapan, meningkatkan nafsu makan. Nah, secara tradisional ya brotowali digunakan untuk meningkatkan nafsu makan ya, terutama pada masa pemulihan ya sakit. Yang kesembilan, membantu mengatasi malaria. Nah, beberapa penelitian menunjukkan potensi ekstrak brotowali dalam menghambat pertumbuhan parasit malaria. Nah, ke-10, potensi anti kanker ya. Nah, jadi menunjukkan beberapa senyawa dalam brotowali memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, tapi penelitian lanjut pada manusia masih diperlukan. 11, itu membantu mengatasi gatal-gatal. Nah, secara tradisional ya, air rebusan brotowali ini digunakan ya untuk mengatasi gatal-gatal pada kulit. Nah, jadi kalau gatal-gatal pada kulit ya bisa diatasi dengan brotowali.
Nah, gimana cara mengolah dan mengkonsumsi brotowali? Ya, jadi kan ini dia pahit ya. Jadi mengolahnya gimana, ya mengkonsumsinya agar benar gimana supaya mendapatkan manfaatnya. Nah, yang pertama rebus batang brotowali itu cara paling umum ya, merebus batang brotowali. Kemudian sebelum itu dicuci dulu ya, dicuci, kemudian dipotong-potong ya, baru nanti direbus ya. Nah, saring air rebusannya kemudian diminum selagi hangat. Dosis yang digunakan antara 5 sampai 10 gram batang brotowali kering ya, atau 10 sampai 20 gram batang brotowali segar per hari. Yang kedua, kapsul atau tablet ekstrak brotowali. Nah, jadi kalau nggak tahan dengan rasa pahitnya ya, ekstrak brotowali ini kan ada ya, bentuknya kapsul, bentuknya tablet, ini bisa menjadi pilihan ya. Dosisnya sesuaikan dengan di kemasan. Yang ketiga, serbuk brotowali. Nah, batang brotowali yang telah dikeringkan, dihaluskan menjadi serbuk itu dapat dicampur ke dalam minuman ataupun makanan dalam jumlah kecil. Yang keempat, teh brotowali. Jadi campurkan serbuk tadi ya, atau potongan kecil batang brotowali kering itu di teh. Jadi teh herbal ya. Jadi itu untuk mengurangi rasa pahitnya. Yang perlu diperhatikan ketika menggunakan brotowali, ya meskipun manfaatnya banyak ya, teman-teman tetap harus memperhatikan. Yang pertama, rasa pahit. Nah, efek samping yang paling umum adalah rasa pahit yang kuat dan mungkin tidak menyenangkan ya bagi sebagian orang karena rasanya. Yang kedua, gangguan pencernaan ringan. Pada beberapa orang, konsumsi brotowali ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan ya, misalkan mual, bisa saja sakit perut, bahkan muntah ya. Apalagi kalau orang itu rasanya nggak enak, pahit, jadi bisa memicu muntah. Yang ketiga, potensi hipoglikemi. Nah, jadi bagi penderita diabetes yang mengkonsumsi obat penurun gula darah, penggunaan brotowali secara bersamaan itu bisa meningkatkan risiko hipoglikemi. Apa sih hipoglikemi? Itu gula darahnya terlalu rendah. Nah, makanya perlu konsultasi ke dokter. Yang keempat, efek abortif ya. Jadi potensi pada dosis tinggi nih. Nah, beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa dosis tinggi brotowali ini memiliki efek abortif ya. Nah, jadi sebaiknya dihindari kalau seandainya lagi hamil. Yang kelima, interaksi obat. Nah, brotowali ini berpotensi berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Jadi konsultasikan dengan dokter ya kalau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Yang keenam, keamanan jangka panjang. Nah, penelitian mengenai penggunaan brotowali dalam jangka panjang pada manusia ini masih terbatas ya, sebaiknya tidak dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang ataupun dalam waktu yang lama. Jadi perlu pengawasan lah ya pada konsumsinya. Nah, kesimpulannya, brotowali adalah tanaman obat tradisional yang memiliki berbagai manfaat kesehatan yang menjanjikan, terutama membantu mengelola kadar gula darah, meningkatkan kekebalan tubuh, ya, kemudian meredakan peradangan, meskipun rasanya pahit, kandungan senyawa aktif di dalamnya itu memberikan efek terapeutik yang signifikan. Tetapi penting untuk diperhatikan, mengkonsumsi brotowali itu harus dengan cara yang benar, dengan dosis yang benar. Awasi, waspadai potensi efek samping yang bisa saja ditimbulkan. Konsultasikan ke dokter ya kalau sedang mengkonsumsi obat-obatan lain sebelum mengkonsumsi brotowali. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like ya, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau tips seputar brotowali ya, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.